Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Berkah rahmat karunia taufik dari Allah, kembali kita bisa hadir bertafaquh fid din. Kembali kita bisa hadir mempelajari agama Allah Azza wa Jal guna memperbaiki ubudiyah kepada Allah, perbaiki kualitas ibadah, grafik keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal, dan semoga dengannya bisa memperbaiki akhlak, bisa memperbaiki muamalah dan interaksi kita sama hamba Allah. Salawat dan salam teruntuk baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Batifillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan ahkamul munakahat, pembahasan tentang berkaitan tentang pernikahan, hukum-hukum yang berkaitan dengannya, dan ini salah satu disiplin ilmu di dalam syariat Islam, wabil khusus di dalam pembahasan fikih. Sebagaimana maklum, kita ketahui bersama bahwasanya fikih dibagi menjadi 4 oleh para ulama. Di antaranya adalah fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahat, dan ahkam al-jinayat, fikih tentang pidana. Di pembahasan ahkamul munakahat, pembahasan yang tidak kalah penting daripada pembahasan fikih-fikih yang ada. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah masuk dalam pembahasan inti daripada pembahasan ahkamul munakahat, yaitu hak dan kewajiban bersama suami dan istri. Kita masuk pada fase yang kedua, yaitu fase dalam pernikahan. Kita sudah selesaikan pra pernikahan, kemudian pernikahan, kemudian fase ketiga pasca pernikahan. Dan fase di pernikahan, inti daripada pembahasan adalah hukukuz zaujiyah, hak dan kewajiban suami istri. Kita bagi menjadi 3. Pertama, hak bersama, kemudian hak suami atau kewajiban istri, kemudian hak istri atau kewajiban suami. Kita masih pada fase pertama, yaitu hak dan kewajiban bersama. Dan kita sudah jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu urgensinya kita menunaikan hak orang lain, hak sesama Allah, hak sesama hamba Allah. Pentingnya kita untuk menunaikan hak. Dan kita jelaskan bahwasanya melaksanakan kewajiban hukumnya wajib dengan segala macam jenis kewajiban, dan menuntut hak tidaklah wajib. Maka perlu kita fahami apa yang menjadi kewajiban kita dan apa saja yang menjadi hak kita dalam akad, dalam muamalah, dalam interaksi dua insan. Harus mengerti apa hak dan kewajiban dalam perniagaan, dalam akad bekerja, hak guru, hak murid, hak ustadz, hak jamaah dan seterusnya harus kita fahami. Wabil khusus hak suami dan hak istri. Sehingga kita tidak lalaikan sesuatu yang menjadi kewajiban kita, dan kita tidak menuntut sesuatu yang bukan hak kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas hak bersama. Yang pertama, apa? Yang pertama apa? Hak saling mencintai. Dan itu tujuan daripada pernikahan. Dan kita sudah jelaskan dalil-dalilnya. Yang kedua, saling mendapatkan warisan. Dan kita sudah jelaskan jatah seorang suami kemungkinannya 1 di antara 2. 1, berapa jatah suami? Setengah atau seperempat. Setengah kalau si istri tidak punya anak, seperempat kalau mayat si istri punya anak. Adapun istri kemungkinannya juga 2. Pertama, 1/8 atau
1/4. 1/8 kalau suami punya anak, 1/4 kalau suami tidak punya anak. Dan yang dihitung anak di sini adalah anaknya si mayat. Walaupun si istri ini dia tidak punya anak, tapi suami dia punya anak dengan istri yang lain. Maka istri ini tetap dapat 1/8. Dan bukan berarti 4 orang istri kemudian 1/4 dibagi 1/4 masing-masing dapat 1/4. Tidak. Tapi 1/4 bagi seluruh istri. Jadi 1/4 dibagi 4. Andai kata suami punya anak maka 1/8. Maka semuanya 1/8 dibagi 4. Atau dibagi dengan jumlah istri. Maka perlu kita perhatikan di sini. Meskipun istri tersebut dinikahi dengan nikah sirri. Tidak tercatat di kantor urusan agama. Tapi sah dari segi syariat. Maka kita katakan dia tetap mendapatkan hak warisan. Maka di sini ibu, para akhwat hati-hati meskipun dari administrasi negara dia adalah satu-satunya istri yang diakui negara karena punya buku nikah dan seterusnya. Tapi kita faham bahwasanya suami kita ini punya istri yang lain. Meninggal suami kita, datang istrinya yang lain menuntut hak waris, maka wajib kita berikan. Wajib kita berikan, haram kita mengambil jatah saudari kita tersebut. Meskipun kalau memang kita kadukan ke pengadilan, kita banding dan seterusnya, kita akan menang. Karena dari segi administrasi kita lengkap semua, surat menyurat dan seterusnya. Tapi kita fahami bahwasanya di sini ada hak orang lain. Maka jangan sampai kita mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Kemudian berikutnya, hak bersama. Yang ketiga apa? Mendapatkan keturunan. Perlaku yang baik. Apa yang kemarin? Saling berlaku baik. 6. Kemudian berikutnya saling mendapatkan keturunan. Ya. Dan ini hak apabila salah seorang dari pasangan tersebut memberikan syarat. Saya ingin menikah tapi saya tidak punya anak. Saya tidak mau punya anak yang laki-laki ataupun yang perempuan. Maka kita katakan ini syarat tidak sah. Syaratnya batil karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan. Maka bagaimana? Ya sudah, cari yang lain. Karena syarat seperti ini tidak boleh dipenuhi. Kemudian berikutnya, ini pembahasan kita kali ini. Saling berhias dan berpenampilan baik. Hak bersama adalah saling berhias, subhanallah. Ini perkara remeh-temeh, tapi ini hak pasangan kita. Lihat, hubungan rumah tangga bukan hanya sekedar spiritual, tapi juga mempengaruhi aspek emosional pasangan. Maka kita wajib menjaga, berhias, berpenampilan menarik, subhanallah. Kita berpenampilan menarik kalau keluar rumah. Kita luruskan peci kita, kita sisir rambut kita menggunakan parfum untuk orang lain. Ini untuk orang lain. Kita tersenyum bagaimana muamalah kita kepada orang lain. Dan ini pahala yang besar. Maka apabila kita lakukan kepada keluarga kita, tentu itu lebih diutamakan. Jangan sebaliknya. Kita berpenampilan menarik hanya di luar rumah. Tapi ketika di dalam rumah kita asal-asalan. Sementara kita di dalam pernikahan itu dibutuhkan kita berpenampilan menarik agar pasangan kita tetap tertarik kepada kita. Lihat Abdullah ibn Abbas ketika mengajar, dilihat oleh muridnya beliau berhias ketika ingin pulang ke rumah. Maka para sahabat Abdullah bin Abbas atau murid-muridnya bertanya. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, Inni uhibbu an atazayyana lil mar'ati. Kama tuhibbu an tatazayyana li. Kama uhibbu an tatazayyana li. Apa kata Abdullah bin Abbas?
Kenapa beliau berhias untuk istrinya? Kenapa beliau mempersiapkan dirinya untuk berjumpa dengan istrinya? Apa kata Abdullah bin Abbas? Dia mengatakan, aku berhias untuk istriku sebagaimana aku pun ingin istriku berhias untukku. Kita ingin istri kita tampil baik, maksimal di hadapan kita, maka berikan pula yang terbaik. Kemudian beliau membacakan firman Allah, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan sesungguhnya bagi wanita, bagi para istri memiliki hak dan yang seimbang sebagaimana mereka juga punya kewajiban yang seimbang. Sebagaimana mereka punya hak, mereka juga punya kewajiban. Tapi jangan kita hanya fokus kepada kewajiban mereka, kita lupakan hak mereka. Itu pula sebaliknya. Kita ingin diperlakukan, maka kita perlakukan orang lain seperti itu. Kaifama tadinu tudan. Bagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan sama. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Adakah balasan kebaikan kecuali kebaikan serupa? Kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perkara saling berhias, saling berpenampilan menarik dan seterusnya, ini perkara yang sangat penting. Kita melihat bagaimana kita hidup bersama orang yang mungkin sudah 10 tahun, 20 tahun. Akan ada bosan, akan ada jenuh, akan ada ya mungkin sudah mulai pudar. Dan cinta itu bisa pudar. Sebagaimana iman bisa luntur, pakaian bisa usang, cinta pun bisa pudar. Kenapa? Kathratul misas yuzilul ihsas. Kathratul misasi yuzilul ihsas. Seringnya bersentuhan menghilangkan sensitivitas. Seringnya kita berjumpa sudah biasa. Ya. Ya, seperti Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah ini. Kalau sudah tiap hari kita di sini mungkin biasa. Tapi kalau orang dari jauh yang selama ini hanya melihat dari media sosial, baru sekali sholat di sini luar biasa. Sama kita juga yang berangkat haji, berangkat umroh. Itu luar biasa. Kalau perlu kita tidak akan tinggalkan itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Bagi kita orang yang jauh. Tapi bagi mereka yang tiap hari tinggal di sana, yang tokonya, rumahnya di sebelah masjid, mungkin terkadang tidak ke masjid, ya tokonya ditutup, tapi tutupnya dari dalam, bukan dari luar. Ya sholatnya mungkin di depan tokonya saja, atau pergi ke masjid-masjid yang lain. Tapi kita bagaimana hotel kita jauh dari masjid, kita berusaha walaupun jalan kaki, walaupun sewa taksi dan seterusnya. Kenapa? Karena jarang kita berjumpa. Maka itu biasa dan itu manusiawi. Maka bagaimana kita berusaha menumbuhkan kembali, subhanallah. Kita lihat Nabi SAW bagaimana memahami hal ini. Beliau SAW ketika di salah satu perperangan, beliau bersama ibunda kita Aisyah. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat, taqaddamu, maju dahulu. Bersama rombongan, silakan kalian jalan duluan. Beliau tinggal bersama Aisyah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, mari kita lomba lari. Wahai Aisyah, kita lomba lari. Ketika itu Aisyah masih kecil, masih kurus ya. Maka Nabi SAW usianya sudah 50-an lebih. Dan Nabi SAW ketika itu dikalahkan oleh ibunda kita Aisyah. Aisyah menang. Kemudian berlalulah sekian lama. Mungkin bagi ibunda kita Aisyah sudah melupakan kenangan ini. Tapi bagi Nabi SAW tidak. Terulang lagi kejadian yang sama di sebagian perjalanan. Di sebagian safar. Nabi SAW bersama rombongan sahabat Nabi SAW diperintahkan untuk antaqaddamu, maju dahulu. Dan ibunda kita Aisyah menceritakan kisah ini, beliau mengatakan walamma badintu wa hamaltul lahmah. Dan kejadian ini sudah berlalu mungkin sekian tahun, postur beliau sudah berubah.
Yang tadinya Aisyah kecil, kurus, maka beliau mengatakan wa hamaltul lahma, aku badanku sudah mulai besar dan sudah mulai gemuk. Nabi SAW kembali mengulang, Aisyah, kita lomba lari. Maka sontak ibunda kita Aisyah menolak karena memang tidak bisa lagi. Maka Nabi SAW memaksa la tusabiqina nih, ayo kita lomba lari. Bukan sekedar lomba lari, bukan itu yang diinginkan oleh Nabi SAW. Kemudian lomba larilah mereka, tidak ada yang melihat. Kemudian Nabi SAW menang. Ya. Maka kata Nabi SAW, hadihi bitilka, wahai Aisyah, kemenanganku ini adalah balasan kekalahanku beberapa tahun yang lalu. Apa maksudnya? Di sini Nabi SAW berusaha untuk mengenang, berusaha nostalgia, berusaha kembali mengenang apa yang telah mereka lakukan. Agar apa? Agar cinta itu tidak pudar, tidak hilang begitu saja. Mungkin kita juga sama. Kita dulu waktu belum punya anak dengan istri kita, dengan suami kita, kita pergi safar berdua. Kita duduk di suatu tempat, maka kemudian mungkin ada rasa bosan, ada rasa jenuh, tidak ada masalah. Kita pergi lagi, kita ulang lagi, kita lihat lagi kenangan tersebut, kita lihat lagi tempat tadi. Sehingga apa? Sehingga perasaan tersebut tidak hilang begitu saja. Maka ihbati fillah rahimakumullah. Di antara perkara yang penting dalam menjaga keharmonisan adalah dengan berpenampilan tadi. Lihat Nabi SAW. Apa yang dilakukan Nabi SAW ketika masuk rumah? Kana yabda'u bis-siwa. Nabi SAW ketika ingin masuk rumah, beliau bersiwak. Kenapa? Agar tampil maksimal. Karena beliau akan berjumpa dengan istrinya, akan berjumpa dengan anak-anaknya. Maka kita juga sama. Kita mungkin pulang dari safar, dari bekerja, mungkin muka kita kusam. Rapikan dulu, kan ada spion tuh. Ada kaca mobil kita bersihkan dulu. Ada keran air depan rumah, kita cuci muka kita cuci tangan kita. Intinya kita bagaimana berpenampilan menarik. Sebagaimana istri juga sama. Ketika kita melihat ini jam 5 suami saya pulang. Kalau bisa berhenti dulu pekerjaannya, sambut dahulu suami kita. Setelah itu baru lanjutkan lagi pekerjaan. Ini perkara remeh-temeh. Tapi ini sangat penting dalam keharmonisan rumah tangga. Kemudian yang berikutnya, ihbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hak bersama yang berikutnya adalah saling membantu dalam ibadah. Saling berta'awun ada di dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala katakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Di dalam kebaikan, subhanallah. Kebaikan ini berat. Agama ini berat. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Fa'abaina an yahmilnaha wa hamalaha al-insan. Berat sekali agama kita ini berat. Ditawarkan kepada gunung, ditawarkan kepada tidak ada yang sanggup. Yang sanggup kita manusia. Dan terkadang manusia itu banyak tidak tahu dan banyak zalimnya. Allah katakan inna sanulqi 'alaika qaulan thaqila. Wahai Muhammad, aku akan berikan kepadamu perkataan yang berat. Apa maksudnya? Apa maksud perkataan yang berat ini? Al-Quranul Karim berat. Berat. Berat dalam apanya? Berat dalam proses turunnya Al-Quran itu berat. Lihat bagaimana proses turunnya surat Al-Alaq. Beliau SAW dipeluk keras. Disuruh baca, beliau tidak bisa baca. Ketika malam yang dingin. Di Madinah itu luar biasa. Ketika panasnya luar biasa, dinginnya juga luar biasa. Di malam yang dingin, ketika turunnya wahyu, beliau berkeringat. Pernah suatu ketika paha beliau menimpa salah seorang sahabat. Dan ketika itu turun wahyu. Bagaimana beratnya para sahabat yang tertimpa paha Nabi SAW ketika proses turunnya wahyu tersebut. Berat dalam proses turunnya.
Kemudian berat dalam apa? Membacanya juga berat. Berat. Makanya diberikan man qara harfan min kitabillahi falau hasanah wal hasanatu bi asyi amthali, yang baca Al-Qur'an dapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dikali 10. Itu kalau tepat makharijul hurufnya. Bagaimana membedakan zai, zal, itu harus dibedakan. Ya. Wal hasanatu bi asyi amthaliha. Kemudian berat dalam apa? Berat dalam memahami apa yang telah kita baca. Ada tafsirul Quran bil Quran. Tafsirul Quran bi hadis Nabi SAW. Tafsirul Quran bi aqwalis sahabah. Bil athar dan seterusnya. Dan berat juga apa? Mengamalkan Al-Quran. Ya. Akan tetapi semua ini mudah barang siapa yang mau. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar. Berapa kali Allah ulang? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min. Berapa kali Allah ulang? 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'an. Quran yang tadinya berat tapi mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Jadi barang siapa yang dimudahkan Allah untuk menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, maka ketahuilah itu murni taufik dari Allah. Karena pada dasarnya itu berat. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Barang siapa yang mau, Allah akan bantu. Maka dalam menjalankan agama ini berat. Maka ketika berat sama dipikul. Makanya Allah katakan wa ta'awanu, saling tolong menolong. Ada ustadznya yang ceramah, ayo kita donasi. Ada bapak-bapak yang ngeluarin duit. Jangan ustadznya juga ngeluarin duit. Jangan ustadznya juga yang jadi imam, yang jadi muazin, yang jadi ceramah, gantian. Ada yang suaranya bagus, dia yang jadi azan. Ada yang tenaganya ada, dia bantu tenaganya. Yang uangnya ada. Kita butuh banyak pihak. Wa ta'awanu. Nabi SAW katakan al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat. Khilaf para ulama, apa makna kuat di sini? Sebagian ulama mengatakan makna kuat di sini makna adalah kuat iman. Jelas kalau berbicara kuat iman tentu lebih baik khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Tapi di antara pendapat yang lain mengatakan apapun kekuatan yang dimiliki seorang muslim, seorang mukmin yang bisa menyebabkan bertambah keimanan, maka dia kuat. Seorang yang memiliki harta, walaupun dia tidak duduk kajian, tapi kajian itu ada karena dia donaturnya. Maka dia mukmin yang kuat. Seorang yang tidak punya harta, tidak punya ilmu, tapi dia punya relasi. Dengan relasinya keluar izin. Dengan hubungannya, dengan jabatannya, dengan dan seterusnya. Maka kita katakan mukmin yang kuat. Yang dengan kekuatan yang dia miliki, dengan sekian banyak kekuatan yang dimiliki seorang hamba, bertambah keimanan. Mampu dia saling berta'awanu alal birri wat taqwa. Maka ini mukmin yang kuat. Maka begitu pula di dalam rumah tangga, subhanallah, kita tidur sama orang yang sama 10 tahun, 20 tahun. Kita tinggal bersama orang yang sama. Dan lihat Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu tergantung agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Lihat siapa teman duduknya. Itu sudah mutlak. Tidak bisa antum katakan, Ustaz, saya tidak berjudi, Ustaz. Tapi kenapa duduk di sini? Tidak ada, Ustaz. Duduk-duduk aja. Sulit kita untuk percaya. Ya. Seorang tidak melakukan maksiat, tapi dia duduk di tempat maksiat. Maka kita katakan antum sama. Kenapa? Karena kita banyak sedikit akan mengikuti apa yang dilakukan teman kita. Maka dilihat pribadinya, dilihat juga teman-temannya. Begitu pula kita sebagai orang tua, kita juga lihat bersama siapa teman anak kita bermain. Siapa teman-teman bermainnya. Bagaimana, apa postingan media sosialnya, apa isi grup WhatsApp-nya.
grup Telegram dan seterusnya. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi pola pikir anak kita. Maka ihbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hubungan kita sama hamba Allah, kita berusaha mencari orang-orang yang baik. Nabi SAW sudah gambarkan perumpamaan teman yang baik seperti kasahibi al-misk, seperti pedagang parfum. Bisa saja kita beli darinya, bisa saja dia oleskan sedikit, minimal kita dapatkan aroma yang wangi. Itu berteman dengan teman yang baik. Orang yang berteman dengan teman yang buruk seperti berteman dengan pandai besi. Duduk dia di pandai besi, dia kena percikan apinya, atau dia silau matanya, atau yang paling tidak mungkin dia mencium asap dan seterusnya. Maka ini indikasi kalau berteman dengan orang, kita akan mempengaruhi karakter kita. Apabila teman itu baik, kita akan jadi baik. Apabila teman itu buruk, kita juga akan jadi buruk. Dan kita lihat bagaimana indikasi teman baik dan teman buruk. Tanyakan hati kita. Saya ulangi. Apa indikasi teman baik dan teman buruk? Tanyakan hati kita. Apakah saya malu bermaksiat di hadapan teman saya ini? Kalau kita malu bermaksiat di depan dia, berarti teman kita itu baik. Malu kita nyanyi-nyanyi depan teman tadi. Malu kita bermaksiat, malu kita merokok depan teman, berarti ini teman yang baik. Jaga dia. Tapi kalau kita malu ibadah depan dia, mau ke masjid malu, takut diejek, segan, berarti ini teman yang tidak baik. Tinggalkan teman-teman yang seperti itu. Kalau kita berada di komunitas yang mana kita malu beribadah di sana, dari komunitas yang lain. Nabi SAW memberikan gambaran spesifik. Idza shalla ahadukum fi baitihi falyusalli ma'ahu ahluh. Apabila salah seorang kalian salat, hendaklah dia juga ajak keluarganya salat. Dan Nabi SAW mengatakan, afdalus salatir rajuli fi baitih. Sebaik-baik salat laki-laki adalah di rumah. Illal maktubah, kecuali salat fardu. Maka sebaik-baik salat kita di rumah. Yaitu salat sunnah, kita ajak istri kita subhanallah. Kenapa kita dianjurkan salat sunnah di rumah? Pertama, agar motivasi juga istri kita. Kedua, agar memberikan tauladan kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena anak ini dia melihat. Dilihatnya emaknya sudah seminggu lebih tidak pernah sholat. Apa yang terbayang berarti sholat tidak ada. Tapi kalau walaupun emaknya tidak sholat, tapi ayahnya tetap sholat di rumah, maka sholat itu tetap ada. Ya, maka dia akan mencontoh ayahnya. Tapi kalau sekiranya kita ayah juga sholatnya di masjid, ya memang kita sholat di masjid, tapi tidak ada sholat sunnah kita di rumah, tidak sholat qobliyah, ba'diyah, tidak sholat duha, tidak sholat witir. Si anak menganggap sholat itu tidak ada. Kenapa? Karena dia melihat ibunya tidak pernah lagi sholat. Kemudian ahbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW memberikan contoh yang lain. Rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun malam hari. Kemudian dia salat tahajud. Wa aiqadha imra'atahu. Selesai dia salat tahajud sekian rakaat, dia bangunkan istrinya. Nah, ini subhanallah. Jadi ini konsep penyelamatan itu begitu. Selamatkan diri kita dahulu, baru selamatkan orang lain. Bukan, walaupun boleh saja kita sholat bareng dari awal, tapi di sini Nabi SAW ajarkan sholat kita dahulu, sendiri. Selesai kita sholat sendiri, baru kita sholat, kita bangunkan keluarga kita. Wa aiqadha imra'atahu, kemudian dia bangunkan istrinya. Fa in abad nadhaha fi wajhihal ma. Apabila istrinya tidak mau bangun, maka pasrah, tidak. Sudahlah, tidak mau bangun,
penting saya sudah usaha. Tidak, Nabi SAW gambarkan, meskipun ini sholat sunnah. Lihat bagaimana seorang suami bisa menjadi pemimpin dalam rumahnya. Apa kata Nabi? Nadhaha fi wajhiha al-ma. Dia ambil air dan dia percikkan ke wajah istrinya tersebut. Ya. Percikkan, bukan siram. Ambil sedikit, percikkan. Bukan satu gayung, bukan satu ember. Begitu pula sebaliknya. Intinya sampai dia bangun. Ya. Rahimallahu mra'atan. Begitu pula sebaliknya. Semoga Allah merahmati seorang istri. Qamat minal laili. Dia bangun malam hari. Dia salat. Fasallat wa aiqadhat zawja. Selesai dia salat sekian rakaat. Kemudian dia pergi ke kamar, dibangunkan suaminya. Dibangunkannya suaminya. Subhanallah. Ini mungkin yang agak sulit bagi ibu-ibu. Kenapa? Tidak berani. Takut. Nah, ini indikasi kita juga sebagai seorang suami tidak benar. Kalau sekiranya istri kita, ini catatan Mbak, kalau sekiranya istri kita takut kepada kita, maka perlu kita bercermin. Ada apa? Kalau sekiranya anak kita takut kepada kita, ini perlu kita juga bercermin. Kok bisa istri kita, anak kita takut kepada kita? Berarti ada yang perlu kita perbaiki. Fa'in aba nadhaha fi wajhihil ma. Apabila suaminya enggan untuk bangun, maka juga sama. Istri yang salehah ini diambilnya air, dipercikkannya ke wajah suaminya. Agar apa? Agar mereka bisa sholat tahajud bersama. Ataupun masing-masing, tidak ada masalah. Yang jelas, kebaikan yang dilakukan oleh pasangan tersebut jangan sampai hanya dia yang merasakan manfaat. Kita hadir di kajian. Sementara Nabi SAW mengatakan kajian ini taman surga. Kita merasakan ketenangan, kita merasakan kenyamanan, kebahagiaan. Bayangkan Pak, kita ini ke taman. Di mana taman itu kita merasakan kenyamanan. Bagaimanapun seorang suami kalau dia rihlah, pergi jalan-jalan kantornya, tempat pekerja, kalau tidak bawa istri tidak akan nyaman. Nah, istrinya ditinggal, anaknya ditinggal. Bagaimanapun tempat itu luar biasa indahnya pemandangan, tetap merasa hampa. Sehingga dia berusaha bagaimana nanti saya nabung, nanti saya bawa orang rumah ke sini. Bagaimana nanti istri saya juga harus merasakan apa yang saya rasakan. Begitu. Maka begitu pula ibadah apapun yang kita kerjakan, jangan sampai pasangan kita tidak merasakan hal yang sama. Kita hadir kajian, subhanallah, luar biasa. Ajiannya, ilmunya luar biasa, nangis kita mendengar. Maka jangan sampai kita saja. Kita ajak istri kita ajak suami kita. Kenapa? Karena konsepnya sama. Kita ingin apa yang kita rasakan juga dirasakan oleh pasangan. Sama bapak-bapak. Dapat beli makanan. Bagaimana kita berusaha, kita bungkus itu makanan untuk istri kita. Ibu-ibu juga sama. Ada sisa makanan, misalnya ada arisan dan seterusnya. Bagaimana makanan itu juga dibungkus untuk anak-anak, untuk suaminya. Sehingga apa? Ibadah apapun yang kita kerjakan, kita merasakan manfaatnya, kita merasakan nikmatnya. Dan orang yang paling berhak mendapatkan nikmatnya adalah keluarga kita, suami kita, ataupun istri kita. Allah Ta'ala a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Hati-hati berhadapan dengan dunia. Dan Allah tabaraka wa ta'ala turunkan Al-Quranul Karim. Allah utus Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada kita bagaimana harusnya kita berhadapan dengan dunia, supaya kita tidak tertipu dengan dunia itu. Karena ketika manusia tidak mengikuti, tidak sesuai pemahamannya, tidak sesuai sudut pandangnya terhadap dunia dengan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, dengan apa yang Rasulullah sampaikan di dalam hadisnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tertipu oleh dunia. Dan ini yang kita maksud dengan kalimat fata morgana dunia. Kita mengira begitu, tapi ternyata salah. Ketika Allah mengatakan mawaslah terhadap dunia, jangan sampai kalian ditipu oleh dunia, kita harus berhati-hati. Karena ini peringatan dari Allah bahwa dunia di dalamnya ada tipuan. Ya. Jangan sampai tertipu oleh tipuan-tipuan dunia. Dunia, kesenangan yang kita nikmati dalam kehidupan dunia, semua pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang semua kenikmatan-kenikmatan. Ketika kita bernikmat-nikmat dengan kehidupan dunia, kita langsung ingat bahwa semua kenikmatan yang kita rasakan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang sepatu yang kita beli, tentang baju yang kita beli, tentang rumah, tentang mobil, bahkan semua yang kita miliki, jam tangan dan yang lainnya. Kelak satu persatu itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disyariatkannya ibadah tiada lain adalah untuk kebaikan hati. Ketika ibadah tidak mempengaruhi hati, ibadah itu sama sekali tidak bernilai di mata Allah atau berkurang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang membaca Al-Qur'an dan hatinya tidak khusyuk, maka Al-Quran itu tidak berpengaruh ke hatinya. Ketika seseorang sholat dan hatinya tidak khusyuk, sholat pun tidak berpengaruh kepada hatinya. ولهذا جاء في الحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان.
wassalatu wassalamu ala sahabat. Batifillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat dalam mengajak keluarganya beribadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila. Apabila 10 terakhir bulan Ramadan, maka beliau hidupkan setiap malamnya. Tidak tidur, beliau fokus beribadah. Kemudian wa aiqadha ahlahu, beliau bangunkan istri-istrinya, keluarganya. Jadi iktikaf, walaupun beliau beriktikaf, tapi beliau tidak ingin istrinya yang di rumah ketinggalan faedah, ketinggalan pahala. Terlebih di 10 malam terakhir yang dimana di dalamnya ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Maka beliau berusaha agar istri-istrinya, anak-anaknya juga mendapatkan faedah. Maka beliau aiqadha ahlahu wa shadda mi'zarah. Maka penting bagi seorang muslim kita mencari pasangan yang mengajak kita kepada kebaikan. Walaupun sebagian orang mengatakan menikah dengan, ya meskipun berbeda madhab, berbeda manhaj, tidak sesama penuntut ilmu itu diperbolehkan, silakan. Kalau berbicara sah atau tidak, insya Allah sah. Tapi kita berbicara kehidupan setelah pernikahan. Andai kata kita menikah sesama dengan penuntut ilmu, ini luar biasa nikmatnya. Pembahasan kita, diskusinya, tidak lagi kita membahas tentang kehidupan artis. Tidak membahas tentang politik. Tidak membahas tentang olahraga. Tapi kita membahas tentang ilmu. Hadir kajian fulan, ustadz fulan, membaca kitab fulan, mendengarkan kajian ustadz fulan dan seterusnya. Ini tentu ibadah yang luar biasa. Dan sangat disayangkan. Sangat disayangkan sekali apabila kita, sebagian kita dapati sebagian akhwat, yang sebelum menikah istiqamah dalam menuntut ilmu, rajin kajian. Tapi setelah menikah, apa yang telah dia bangun selama ini satu persatu dia tinggalkan. Karena mengikuti suaminya. Yang tadinya mungkin bercadar kemudian tidak lagi bercadar. Ya meskipun cadar kita menganggap itu sunnah. Tapi ini dampak yang zahir. Yang tadinya rajin ke masjid, rajin menuntut ilmu, tidak lagi. Kemudian satu persatu mulai berubah. Ibadah yang dahulu luar biasa, tahajudnya, puasa sunnahnya, sedekah dan seterusnya, satu persatu dia tinggalkan. Kenapa? Karena menikah dengan pria yang tidak kita katakan buruk. Kita tidak katakan buruk. Tapi tidak satu frekuensi. Yang tidak sama-sama penuntut ilmu. Tentu ini kita sangat sayangkan. Ya walaupun boleh-boleh saja, tapi itu akan mempengaruhi. Dan subhanallah, kita yang santri juga sedih ya. Andai kata sekiranya kita menikah dengan yang tidak mendukung kita belajar. Ya, andai kata misalnya kita ingin belajar ke sana, kita ingin mulazamah, tapi istri kita tidak memahami posisi kita, saya sebagai santri, saya sebagai seorang ustadz. Dia senantiasa menuntut haknya. Saya sering sampaikan kepada apabila saya ngisi nasihat pernikahan, apabila suami ini seorang ustadz atau penuntut ilmu, kita katakan, ketahuilah engkau menikah dengan seorang yang dibutuhkan banyak orang. Jadi ketika menikah, jangan engkau ambil dia dari kami. Jangan engkau rebut dia dari masjid, dari muridnya, dari jemaahnya. Ini sebagian begitu. Banyak yang awalnya sebelum menikah semangat dalam berdakwah, semangat dalam belajar. Menikah dengan wanita yang tidak memahami posisi suaminya. Sibuklah untuk minta jalan-jalan lah, ajak ke sini, ajak. Akhirnya satu persatu kajian mulai ditinggalkan. Satu persatu belajar mulai ditinggalkan dan seterusnya. Ya, tidak sampai melakukan yang haram, tapi kita dapati itu sangat mempengaruhi. Maka di sini kita harus paham. Subhanallah. Dan kita motivasi kepada akhwat yang menikah dengan seorang menuntut ilmu. Andai kata kita tidak bisa berangkat. Karena faktor kondisi kita mungkin sedang hamil.
kita sedang nyusui anak, yang mungkin kita ingin juga berangkat bersama suami waktu sebelum kita punya anak, kita kemana-mana bareng. Tapi setelah punya anak, kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk berangkat bersama suami, maka ketahuilah, tetap kita insya Allah akan mendapatkan pahala. Kapan? Ketika makan suami itu kita yang siapkan. Suami ingin berangkat kajian, suami ingin berangkat ngajar, suami ingin berangkat belajar. Kita siapkan makannya, sarapannya, sehingga berangkat dia belajar, mengajar, dia fit, bersemangat. Kemudian kita siapkan pakaiannya, kita serikakan bajunya, kita cuci bajunya. Dipakai bajunya itu ke masjid, dipakai bajunya untuk belajar, dipakai bajunya untuk ngajar. Maka kita yang di rumah tetap dapat pahala. Maka tidak ada rugi kita menikah dengan penuntut ilmu. Justru ini suatu nikmat yang luar biasa, yang sangat mahal di zaman sekarang ketika kita memiliki pasangan yang sama-sama menuntut ilmu. Ini lebih mahal daripada harta benda. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu, dia akan merasakan kebahagiaan yang tidak bisa diraih oleh harta. Apa kata Imam Taimiyah rahimahullah ta'ala? Kalau sekiranya raja, anak-anak raja, mengetahui apa yang ada di dalam hati kami. Apa yang kita rasakan, antum santri, berada di pojok gedung, sambil melihat matahari terbenam, sambil meroja Al-Quran. Orang mikir antum galau. Orang mikir antum tidak punya masa depan. Tapi yang antum rasakan itu kenikmatan luar biasa. Kita duduk sendiri di masjid, tidak ada teman. Sendiri kita berada di kamar, tidak ada satupun yang tahu kita merasakan kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa dinilai dengan harta benda. Maka dikatakan Imam Taimiyah rahimahullah ta'ala, kalau sekiranya para raja mengetahui apa yang kami rasakan, kami belajar agama, kami menghafal Al-Quran, kami berdakwah, maka mereka akan raih, mereka akan rebut kebahagiaan yang ada di hati kita ini meskipun dengan pedang. Tidak ada yang sia-sia bagi penuntut ilmu. Imam Taimiyah rahimahullah di penjara beliau. Bagi orang penjara itu adalah ya, tersiksa, namanya di penjara tersiksa. Apa kata Imam Taimiyah rahimahullah ta'ala? Kalau saya di penjara, berarti saya sedang berkhalwah. Saya sedang bermunajah, saya sedang fokus beribadah kepada Allah. Oh, diusir kita dari kampung halaman kita. Berarti saya diusir, keberangkatan saya ini adalah hijrah. Tidak ada masalah. Oh, dibunuh saya, mati saya, maka kematian kita ini adalah syahadah atau syahid. Ini konsep orang yang menuntut ilmu. Jadi dia berusaha masalah yang ada di hadapannya disikapi dengan sudut pandang yang sangat bijak. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan ini tidak akan dirasakan, tidak akan dimiliki kecuali bagi para penuntut ilmu saja. Sehingga kita suami ataupun istri yang sudah merasakan nikmat yang luar biasa ini, mari kita saling berta'awun, kita sampaikan, kita ajak orang lain, terutama keluarga kita. Inilah konsep dasar. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang beriman, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan jagalah keluargamu. Jadi jangan sampai kita hanya selamat sendiri. Ini juga sebagian kaum muslimin kita lihat. Ini bapak-bapak rajin ke masjid, sholat berjamaah, tapi istrinya tidak diajak sholat. Istrinya dibiarkan tidak menggunakan hijab. Anaknya dibiarkan dijemput sama pacarnya. Ini berarti dia soleh untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun baiknya kita sebagai seorang ayah, tetap ar-rajulu ra'in fi ahli baitih wa huwa mas'ulun anhu. Dia seorang suami pemimpin di rumahnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi jangan sampai lepas tangan kita. Saya sudah ke masjid, saya sudah rajin ngaji, tapi kita tidak pernah amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak pernah kita mencegah kemungkaran yang ada di hadapan mata kita, di rumah kita. Dan kemudian kita fokus kepada diri kita sendiri. Tidak seperti itu. Tapi dalam rumah tangga, dalam keluarga, wajib ayah mendidik istrinya, mendidik anak-anaknya. Begitu pula seorang ibu, dan begitu pula anak
yang sudah dahulu hijrah, yang sudah mendapatkan ilmu, yang sudah mendapatkan hidayah, wajib dia juga sama menyelamatkan orang tuanya. Inilah berbakti yang paling tinggi. Bakti yang paling tinggi bukan hanya sekedar memberikan rumah, memberikan mobil, memberikan fasilitas, menghajikan, mengumrohkan orang tua. Ini nikmat yang luar biasa. Tapi bakti kepada orang tua yang paling besar adalah menyelamatkan orang tua daripada kesalahan dalam beribadah. Menyelamatkan orang tua dari pemahaman-pemahaman yang keliru. Inilah bakti yang paling besar. Daripada hanya sekedar umroh, itu ibadah yang agung. Subhanallah. Di dalam kaidah fikih ada yang dinamakan jalbu dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat itu lebih utama daripada memberikan manfaat. Umroh misalnya, andai kata tidak kita umrohkan orang tua, insya Allah tidak dosa. Kalau sekiranya memang orang tua tidak mampu. Ya. Atau kita sedekahkan atas nama orang tua kalau sekiranya ini tidak dosa, tidak kita lakukan. Nah, ini maslahat. Tapi mencegah kemungkaran ini lebih utama. Yaitu kita ajarkan, kita sampaikan apabila orang tua kita masih melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi, ini yang paling utama. Ini yang paling urgent. Apabila masih tercampur ibadah dengan kesyirikan, fokus kita kepada ibadah yang tercampur tadi. Meskipun boleh kita iringi dengan memberikan maslahat. Allahu Ta'ala a'lam. Saya ada banyak kertas di sini. Mana tidak ada pertanyaan? Fadhal fi soal. Silakan Pak, ada pertanyaan yang santri. Biasa santri dan nyatat itu azan itu. Fadhal. Komat berapa menit lagi? Hah? Sudah? Masih lama. Berapa menit lagi? Fadhal bapak-bapak mungkin ada pertanyaan. Apakah cukup bertobat dengan doa astaghfirullah? Astaghfirullah wa atubu ilaik. Bertobat itu memang pertama kita harus menyesal. Kedua kita berjanji tidak ingin mengulangi. Dan kita tinggalkan. Hijrah itu memang kita harus move on dan move away. Kita tinggalkan perbuatan yang buruk dan kita tinggalkan tempat-tempat yang buruk. Saya sudah hijrah, Ustaz. Ngapain masih duduk di situ? Belum hijrah. Karena bagaimanapun banyak sedikit kita akan terpengaruh kembali. Maka dengan kita meyakini itu suatu dosa, itu sudah suatu nikmat. Ya, barang siapa yang berdosa dan dia gelisah hatinya, maka ini suatu alarm bahwasanya masih ada iman dalam hati kita. Tapi kalau kita berdosa santai saja, tidak sholat, biasa saja, melakukan maksiat, tidak ada yang kita takuti, berarti sudah tertutup. Khatamallahu ala qulubihim, sudah close itu. Tapi kalau masih, lihat, Nabi SAW ditanya tentang dosa. Apa itu dosa? Apa kata Nabi? Mahaka fi nafsika. Dosa adalah sesuatu yang membuat hatimu tidak nyaman. Makanya istafti qalbak, tanya hati kita. Apakah kita lakukan ini nyaman hati kita atau tidak? Santri yang bawa handphone hukumnya mubah atau haram? Mubah, tapi antum bawa ke asrama. Jadi antum pakai handphone nyaman enggak? Nyaman? Start dicek itu, Ustaz. Nyaman tidak? Antum bawa handphone di asrama, kita sembunyikan entah di mana, kita makainya pun diam-diam, kita ancam kawan, jangan kau lapor ya. Tidak nyaman. Berarti ini dosa. Begitu seterusnya. Apapun yang kita lakukan, ini ada uang 100.000, jatuh. Ambil Pak. Pas kita ambil, saya mau belanja bakso. Tidak nyaman kita belanja bakso itu udah. Berarti ini indikasi tidak halal.
Subhanallah, ada bakso. Kita beli. Ternyata setelah mangkok yang kedua baru kita dikabari ini bakso tikus. Mau dimakan. Padahal mangkok pertama lezat. Tapi setelah dikabari, ternyata ini dari tikus. Mau dilanjutkan? Kenapa? Padahal kan enak, dari awal kita sudah makan. Tapi kenapa ketika kedua kita tidak mau makan? Karena perasaan kita tadi. Ya ini. Jadi begitu saja. Kalau kita ragu akan kehalalannya, tinggalkan. Maka sebenarnya halal atau haram itu indikasinya adalah enak atau tidak enak itu indikasinya halal atau tidak. Makanan enak, minuman enak itu indikasinya halal atau tidak ini. Hasilnya apa hukumnya nih? Haram. Halal atau haram? Halal. Tapi kalau ngambil dari lemari kawan, apa jadinya? Antum mau minum pun sembunyi-sembunyi. Takut. Maka yang halal ini jadi haram meskipun zatnya halal. Makan rendang kita, ternyata rendang babi. Mau dimakan? Hah? Maka seharusnya seperti itu. Ini kita pegang, kita bawa jalan sama perempuan. Anak orang. Nyaman tidak? Siapa yang bilang nyaman tadi? Kita akan takut ketahuan sama orang tuanya, kita takut ketahuan sama orang tua kita takut orang ustadz kita tahu. Dosa indikasi begitu ya, deteksi. Apabila kita melakukan sesuatu, hati kita tidak nyaman, itu dosa. Tapi kalau ibadah, insya Allah ibadah yang dilakukan ikhlas membuat hati kita tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya Bilal arihna bis shalah. Itu konsepnya. Kemudian kedua, wa karihta an yattali'a alaihin nas. Ini maksiat tadi. Pertama, membuat hatimu tidak nyaman. Kedua, engkau tidak ingin orang melihat. Maksiat pasti kita lakukan sembunyi-sembunyi. Orang kita tidak ingin maksiat kita ini diketahui oleh siapapun. Tapi kalau ke masjid, ada yang malu sholat ke masjid. Sembunyi-sembunyi dia. Tengok tetangganya udah tutup pintu baru dia berangkat. Tengok istrinya kalau udah... Tidak ada. Kalau ibadah baca saja. Mau baca Quran kita mau ke masjid. Tidak ada masalah. Tidak ada yang kita takut. Tapi kalau maksiat, maka barang siapa yang melakukan maksiat terang-terangan, berarti ini sudah lebih besar. Ya, ini namanya kullu ummati mu'afa. Kata Nabi, semua umatku diampuni dosanya kecuali orang yang menampakkan maksiat. Kenapa? Karena setiap hari insya Allah Allah ampuni dosa kita. Pagi hari berdosa, malam hari Allah ampuni. Malam hari berdosa, pagi Allah ampuni. Selama dosa itu ditutup. Barang siapa yang menampakkan dosanya, ngapain lagi Allah ampuni? Ya. Maka yang berdosa bertaubat, dan Nabi SAW bertaubat, beristighfar kepada Allah tidak kurang dari 70 kali dalam satu hari. Dan Nabi tidak punya dosa. Dan Nabi Adam alaihissalam dicampakkan ke dunia karena satu dosa. Apakah kita berharap masuk surga dengan sekian banyak dosa? Maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dosa kita berkaitan dengan orang lain, hutangkah, kita menghinakah, kita menggibahkah, maka kita minta dihalalkan. Allah Ta'ala alam. Komat. Berapa menit lagi? Yang bagus lah motong kertasnya nih. Apakah ketika kita melihat ke depan, ke arah depan, bukan ke bawah ketika sholat, termasuk dari mencuri ketika sholat? Apa maksud mencuri dalam sholat? Mencuri dalam sholat itu gerakannya cepat. Belum selesai langsung dia pindah. Belum selesai itu maksud mencuri. Tapi kalau melihat ke depan boleh.
Jadi dalam sholat kita boleh melihat ke bawah atau melihat ke depan. Tapi yang paling afdal melihat ke bawah. Ya. Kalau sekiranya di bawah banyak kaligrafinya terganggu, kita lihat ke depan. Ternyata di depan banyak nama-nama pemain bola. Tengok ke bawah sedikit, merek sarung. Tengok ini batik, antum ikuti pula bola batik itu. Maka berusaha kita agar tetap bisa khusyuk dalam sholat semampunya. Nabi SAW pernah ketika sholat beliau di rumah, ibunda kita Aisyah punya gorden. Dan ternyata gorden itu menarik perhatian Nabi dalam sholat. Nabi katakan ganti. Ya, sehingga tidak mengganggu konsentrasi kita dalam sholat. Tapi mencuri dalam sholat itu maksudnya adalah gerakan yang tidak tumak ninah, dan ini tidak sah sholat yang seperti itu. Tapi kalau melihat ke depan, melihat ke bawah diperbolehkan, yang tidak boleh melihat ke atas. Allah Ta'ala alam, cukup sekian yang bisa disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء في الحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan